Kalau kamu melakukannya karena Allah, dama wattasal wa makana li ghairillah. Dan kalau apapun kamu lakukan tujuannya bukan karena Allah, tujuannya biar saya kepilih di pemilihan 2024, gitu ya. Tujuannya biar orang tahu kalau saya ini adalah seorang yang dermawan. Tujuannya biar orang tahu kalau saya ini kaya raya. Tujuannya biar suami saya tambah sayang lah sama saya. Misalnya gitu. Biar anak-anak saya pada semakin cinta sama saya. Biar semuanya bisa saya taklukkan. Biar saya bisa jadi seorang queen. Biar orang tahu kalau saya pinter. Biar orang tahu kalau saya. Tujuannya materi, tujuannya dunia, tujuannya makana li ghairillah. Apapun aja kalau kamu lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingqata, bakalan putus, teman-teman. Bakalan putus. Bakalan ada masa kadaluarsanya. Bakalan ada masa habisnya gitu, ada expirednya. Pasti itu. Pasti ada expirednya. Termasuk cintamu kepada suami, termasuk cintamu kepada orang tua, termasuk sayangmu kepada anak-anak, gitu kan? Makanya ada ibu-ibu yang ketika anaknya menikah, kemudian rumah tangga maksudnya anaknya deket sama istrinya, disakit hatinya, merasa ditinggalkan, gitu kan? Kenapa bisa kayak begitu? Dia ngerasa sakit hati benar-benar gitu kan. Karena dia melakukan atau mencintai anaknya, mencari jatah, bukan karena Allah SWT. Apapun aja, silahkan perhatikan niatmu, tujuanmu. Untuk Allah kah? Bukan untuk Allah kah? Ketika kamu dalam keadaan kecewa, ketika apa yang kamu usahakan tidak berhasil, ketika saya mengusahakan sesuatu dan tidak berhasil, ketika saya melakukan sesuatu dan gak benar, saya balikin pada diri saya sendiri. Halimah, ini kayaknya kamu ngerjainnya bukan karena Allah. Periksa niat, liatin tujuan. Kalau bukan karena Allah, ingqata, dia akan terputus. Wamfasal, gak akan tersambungkan. Jadi arti la ilaha illallah buat orang yang udah naik kelasnya adalah la maqsuda illallah. Gak ada yang dia cari, gak ada yang dia tuju. Bukan hanya urusan-urusan akhirat, bukan hanya urusan agama, tapi bahkan urusan dunia. Dia kerja nyari Allah, dia kerja. Kalau dia dapat uang, uangnya akan dia pakai untuk jalan dakwah. Dia akan pakai uangnya untuk menjayakan Islam. Dia akan pakai uangnya buat sumbang pondok pesantren, buat sumbang majelis ta'lim, buat kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Teman-teman saya sekalian, kalau udah tujuannya bener tuh, udah pasti. Udah pasti bakal Allah jagain, udah pasti bakal Allah tetapkan, udah pasti bakal Allah mudahkan semuanya. Ya, jadi arti dari la maqsuda illallah untuk tingkatan yang udah di tengah nih, adalah la maqsuda illallah, tidak ada yang dia tuju selain Allah, gak ada yang dia cari selain Allah. Dia sholat karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia baca sholawat karena Allah, karena Rasulullah. Dia kerjain apapun lillah wali rasulih, hanya karena Allah, hanya karena berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah naikkan tingkatan keimanan kita, bukan hanya menjadi la ma'buda illallah, akan tapi naik menjadi la maqsuda illallah. Udah di kelas berapa nih kita nih? Kita liatin diri-diri kita nih, di kelas berapa ya? Jangan-jangan kelas la ma'buda illallah aja belum masuk nih. Ya Allah, ya Allah. La ma'buda illallah, tingkatan paling dasar. Tingkatan tengahnya, yang kelas menengah tadi, la maqsuda illallah. Ada lagi Ustazah tingkatan yang lebih tinggi lagi? Ada.
tingkatan para nabi, tingkatan para wali, tingkatan hamba-hamba tercinta, termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ini nih kayaknya kita ngeliat aja deh gitu. Kayak berharap kita naik di tingkatan itu tuh kayak rada nggak mungkin gitu loh. Kayak rada yang nggak nyampe nih kayaknya nih. Umur udah segini, kan? Keadaan masih kayak gini, ilmu masih kayak gini. Kayaknya yang tingkatan 1, 2 itu aja udah bagus kok. Yang ini memang tingkatannya para nabi, tingkatan para wali, tingkatan para siddiqin, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti la ilaha illallah bagi mereka? Artinya adalah la masyhuda illallah. Mereka tidak menyaksikan selain Allah. Apapun yang dilihat Allah semuanya udah. Ini kalau orang la masyhuda illallah, dia ada di hadapanmu ini, misal. Maka ngelihat siapapun, itu ngelihatnya Allah semua udah. Yang hadir didatangkan oleh Allah, yang gak hadir, ya emang gak dihadirkan oleh Allah. Dia bahkan ketika bicara, dia bicaranya udah bukan bicara dia nyari Allah, bukan. Tapi dia merasakan Allah menyampaikan melalui lisannya. Ketika dia mendengarnya udah bukan orang itu bicara, tapi dia mendengarnya sebagai pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan untuknya lewat orang-orang tersebut. Jadi ngelihat orang semuanya seneng aja dia. Ngelihat pembenci, ngelihat pencaci, gak ada bedanya bagi dia dengan melihat pemuja, dengan melihat pemuji. Dia ngelihat orang muji dia, sama dia dengar orang nyaci dia, gak ada bedanya buat dia. Kenapa? Dia melihat Allah pada semuanya. Syekh Siti Jenar, dia sampai bilang ayam Allah, burung Allah. Dia ngelihat segala macam Allah, sampai akhirnya dibunuh. Ibnu Arabi kayak gitu juga. Ada banyak para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Sayyidil Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, teman-teman sekalian, itu Masya Allah sekali orangnya. Saudara-saudaranya pengen tahu kenapa sih beliau lebih dari kita semuanya nih. Liatin beliau lagi masuk kamar, dia lagi buka baju atas gitu ya. Saudaranya ngintip. Dia lihat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, aliran darahnya mengalir la ilaha illallah. Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran dioperasi, beliau lagi sholat. Teman-teman sekalian, udah Allah semua yang mereka lihat. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bisa mendoakan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya sebagai maling. Saya ceritakan ini berulang-ulang kepadamu, teman-teman sekalian. Kenapa bisa begitu baik, bahkan kepada maling sekalipun? Karena dia nggak ngelihat maling, dia ngelihatnya hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumah. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki orang di jalan karena orang kepengen hadiah. Hadiahnya siapa yang bisa bikin marahnya Ali Zainal Abidin bakalan dapat uang 1000 dinar. Orang berlomba-lomba bikin marah Sayyidina Ali. Satu hari Sayyidina Ali nggak tahu kalau dia lagi dilombain nih. Satu waktu beliau lagi keluar di jalanan, waktu kali pertama nih adanya lomba itu, caci maki sama orang di jalanan. Dasar dajjal, gak ada pantas-pantasnya jadi cucu Nabi Muhammad, begini begitu. Sayyidina Ali dengerin sambil senyum.
Gak hilang senyum di bibirnya. Habis selesai orang itu bicara, Sayyidina Ali bilang, makasih ya Pak. Apa yang Bapak sebutkan tadi adalah aib saya yang Bapak tahu. Yang disimpan di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Terima kasih ya Allah telah menyembunyikan aib-aibku di antara hamba-hambamu. Ngelihatnya Allah yang bicara. Ngelihatnya pesan Allah yang sedang disampaikan padanya. Saudara sekalian saya muliakan, gak ada marah-marahnya, gak ada kesel-keselnya sama siapapun. Yang nuduh beliau maling malah dikasih hadiah uang sama beliau. Ini orang-orang kayak beginian nih, akhlak mereka, adab mereka di luar nalar manusia, di luar logika manusia. Kenapa? Karena mereka tidak menyaksikan apapun selain Allah. La masyhuda illallah. Tidak menyaksikan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka damai, maka mereka berada dalam surga di dunia sebelum surga nantinya. Mereka orang-orang yang hidup bersama Allah di dunia sebelum mereka akan hidup bersama Allah sesudah kematiannya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad, kata para sahabat, innahu yadhkurullah fi kulli ahyanih. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seseorang yang mengingat Allah dalam tiap detik waktunya, dalam tiap detak nafasnya. Tak pernah beliau lupa kepada Allah, sebab beliau menyaksikan semuanya sebagai penyaksian beliau kepada Allah. Makanya Nabi diapa-apain aja gak pernah marah. Dilempari orang dengan kerikil gak marah, gak doain mereka biar dihancurkan sama Allah. Kenapa? Sebab Nabi hanya menyaksikan Allah pada apapun yang dia jalani dalam kehidupan. Ya ada. Yang dibilangin nama Nabi Muhammad, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Meski betisku berlumuran darah, meski diriku dihinakan sedemikian rupa, meski orang berteriak-teriak Muhammad gila, Muhammad gila, meski apapun yang terjadi ya Allah, bukankah semuanya darimu juga? Engkau mau memperlakukan aku seperti apapun, aku tidak peduli selagi engkau tetap cinta padaku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku tuju dan hanya keridhoanmu lah yang aku harapkan. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la masyhuda illallah. Gak ada yang beliau lihat, yarhamukillah, gak ada yang beliau lihat selain Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah kayak gitu. Guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak hal-hal yang saya liatin tuh kayak yang itu kok boleh. Emang Habib Umar dimintain izin dulu gak sih? Suami saya bilang, udah, Habib udah dimintain izin. Makanya jadi terjadi gitu kan. Terus Habib bilang apa? Suami saya bilang, Habib Umar itu Halimah, nyaris gak pernah berkata tidak kepada apapun. Bisa gitu ya hati kayak begitu, gak pernah berkata tidak kepada apapun. Bib, ini udah diatur begini, 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 nanti akan begini, begini, begini. Marhaba, marhaba. Iya aja. Tidurnya jadi gak ada, sangat sedikit. Istirahatnya sangat terbatas. Coba kalau teman-teman liatin tuh, Habib Umar diserbu orang, diiniin orang, senyumnya gak pernah hilang.
Kenapa gitu? La masyhuda illallah. Mereka nggak pernah lihat apapun, yang dilihat semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah naik dari yang la maqsuda illallah menjadi la masyhuda illallah. Dari yang semula nggak nyari kecuali Allah, sekarang menjadi nggak lihat selain Allah. Yang dilihatnya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ucapan suami saya itu, dia bilang Habib Martualiman nyaris tidak pernah berkata tidak, nyaris nggak pernah berkata enggak. Mengingatkan saya kepada pujiannya Farazdaq kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Talib ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ucapan Farazdaq kepadanya, maqala la qattu illa inda tasyahudihi laula tasyahudu kana la'uhu na'amu. Gak pernah berkata tidak kecuali di saat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang tidak hanya pada tasyahudnya aja, hanya pada kalimat syahadatnya aja, hanya pada saat beliau mengucapkan la ilaha illallah, itu aja saat dia berkata tidak. Laulat tasyahud, andai tidak karena tasyahud, karena la'uhu na'amu, niscaya ucapan la-nya akan berubah jadi na'am juga. Andai tidak karena tasyahud, la-nya akan berubah jadi na'am juga. Pasrah, patuh, tunduk, iya terhadap apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah gariskan, apapun yang Allah tentukan dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab mereka hanya melihat Allah dalam tiap keadaan. Mereka adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ini di mana nih tingkatan kita nih teman-teman dalam keimanan. Dan kalau kamu nggak berusaha buat naikin kelas imanmu, yang kamu usahakan hanya sekedar mutu duniamu, yang kamu pikirin hanya sekedar kualitas-kualitas keduniaanmu, yang kamu pikirin hanya sekedar 0 di belakang saldomu, kapan kamu mau mencari nilaimu di sisi Allah? Kapan mau naikin kelas di mata Allah? Kapan mau mikirin akhiratmu itu? Mau sampai kapan hidupmu terus-terusan mikirin apa yang mau kamu pakai, apa yang mau kamu punya? Mau sampai kapan hidupmu terus-terusan nyari cintanya manusia? Mau sampai kapan? Kamu pikir umurmu mau sampai berapa? Ada banyak di antara kita yang sudah lewat dari setengah umurnya. Umur saya sekarang udah 44 tahun. Dan saya rasa gak akan nyampe 88 tahun, kepanjangan bener. Artinya bahwa udah lewat setengah dari umur saya. Bisa jadi malah lebih singkat lagi daripada itu. Bisa jadi. Kita gak pernah tahu. Ada berapa banyak orang meninggal dunia di antara kita. Sedikit sekalian, apakah ketika datang ajal menjemput mereka, mereka udah siap? Mereka udah tahu bahwa umurnya bakalan datang pada waktu itu? Ada banyak di antara mereka yang masih menyusun rencana-rencana dunia. Ada berapa banyak di antara mereka yang masih gelimpungan dengan urusan-urusan dunia yang terus-menerus ada dalam hatinya, terus-menerus ada dalam pikirannya. Bukan berarti kamu gak boleh bekerja, silahkan teman-teman saya sekalian. Akan tetapi hatimu, berapa porsi Allah kamu pikirkan dalam hatimu? Tingkat imanmu itu loh, sudahkah naik dari la ma'buda illallah menjadi la maqsuda illallah? Sudahkah kamu pikirkan nilai keimananmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu tidak akan
tidak akan dinilai kecuali dari hal ini. Kecuali dari hati kamu tuh dibuat siapa? Hati kamu tuh mau buat siapa? Condongan hati kamu tuh buat siapa? Yuk kita belajar buat jadi hambanya yang soleha. Yuk belajar untuk terus naikin nilai-nilai diri kita, insya Allah menjadi hamba-hamba yang layak dicinta di sisi Allah SWT. Belajar dari guru-guru kita. Ini kan baru pada pulang nih, Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, Masya Allah, Masya Allah. Saya tuh kalau udah liatin beliau berapa hari gitu, saya jadi ngerasa betapa diri saya ini ternyata masih jauh banget gitu. Saya kalau lihat beliau tuh ya, teman-teman saya sekalian, saya banyak belajar ilmu dari Hubabah. Saya banyak menghatamkan kitab bersama dengan Hubabah. Hubabah dulu kalau ngajar kitab, itu beliau yang mensyarahkan. Di masa saya ada ya, saya yang baca kitabnya. Saya yang bacain, beliau yang mensyarahkan kitab tersebut di hadapan anak-anak Darul Zahra atau di hadapan orang-orang Tarim, warga Tarim yang hadir di majelis beliau. Saya banyak baca kitab, saya banyak mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu dari Hubabah. Tapi dari semua hal yang saya pelajari, paling banyak dalam diri beliau adalah beliau sendiri. Keseharian beliau, hati beliau, ibadah beliau, bagaimana beliau memperlakukan, bagaimana cara berpikir beliau, itu yang lebih banyak saya pelajari dalam kehidupan ini dibandingkan dengan semua kitab-kitab, semua ilmu yang beliau ajarkan. Kenapa gitu? Karena ilmu-ilmu itu saya bisa bacanya sendiri, akan tapi contoh tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang benar, saya lihat dalam diri beliau, teman-teman. Itu beliau tidak pernah membiarkan waktu berlalu kecuali beliau dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Kita tuh nggak ada yang kuat buat ngikutin beliau, nggak ada yang sanggup, nggak ada yang tahan. Beliau itu dikit-dikit, ayo baca rotib, dikit-dikit, ayo baca zikir, dikit-dikit. Ini itu. Saya itu kemarin kan mendampingi beliau di Jakarta hanya di majelis itu aja ya, sama ada di majelis satunya lagi di Haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi yang di Medan kan berapa hari itu saya dampingin beliau. Itu hari pertama beliau nyampe di Medan dari perjalanan beliau sebelumnya di Jogja, yang di Jogjanya itu dari sebelumnya perjalanan beliau di Kalimantan Tengah, di Palembang, sebelumnya di Kalimantan Tengah, sebelum di Kalimantan Tengah itu di Jawa Timur, sebelum di Jawa Timur itu di Jakarta. Waktu yang sangat padat sekali, keadaan yang dikerumunin orang setiap waktu. Dan itu beliau nyampenya itu jam 4 sore, teman-teman. Baru nyampe hotel itu jelang maghrib. Beliau di jalan tanyain, saya bilang, Hubabah, ini jadwalnya Hubabah nih selama di Medan, mulai besok Hubabah pengajian ba'da zuhur, terus habis itu dari situ ada majelis, habisnya asar itu langsung jalan ke majelis lagi ke pondok pesantren. Nanti Hubabah ngisi di pondok pesantren itu, malam besokannya lagi ada pertemuan dai. Udah saya sampein tuh, habisnya itu ke bandara Hubabah pulang ke Jakarta. Hubabah nanya, yang hari ini nggak ada majelis Halimah? Saya bilang, iya Hubabah, saya takut Hubabah capek, saya takut Hubabah juga baru mendarat, saya takut pesawatnya juga lambat, ini baru nyampe nya juga menjelang maghrib. Kata Hubabah, nggak ada majelis. Saya bilang, mestinya Hubabah, jadi hari ini saya cuma di bandara-bandara aja nih. Hubabah mau dibuatin majelis? Iya. Ba'da maghrib Hubabah, marhaba. Saya bilang oke. Langsung tuh saya cari-cari sama panitia, pondok pesantren mana yang bisa dihadirin Hubabah malam hari ini. Limpungan semuanya, akhirnya alhamdulillah
Alhamdulillah. Jadi beliau nyampe ke hotel, makan ini apa sebentar, istirahat sebentar, berangkat deh pondok pesantren. Sampai malam. Itu pagi, habisnya baca zikir-zikir pagi itu sampai isyraq. Habisnya itu beliau ambil kitab Ahyaqra'i, ayo Halimah baca. Sama orang-orang yang hadir doang. Pagi-pagi nih enak nih belajar ilmu, baca beliau terangin, ya Allah. Saya ngelihat beliau tuh kayak ngerasa, ya Allah Halimah gitu loh seharusnya. Itu baru daiyah, itu baru ustazah, kayak gitu seharusnya. Kalau kamu mah anak bawang. Betapa jauhnya kita teman-teman. Yuk terus belajar biar naik menjadi la maqsuda illallah, hidup hanya untuk Allah, naik lagi mudah-mudahan. Walaupun kayak agak jauh ya, menjadi la masyhuda illallah.